warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maya Isnaini dengan NIM A1E11931. Saya dari kelas R001 semester 4. Nah, di sini saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kali ini saya akan membuat video praktek tentang bagaimana bimbingan kelompok itu terjadi. Nah, video ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Rasimin, MPD, dan Bapak Afan Yusra, SPD, MPD. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ya kita tonton videonya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya berarti ya. Ya, Bu. Nah, di sini sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya kan, biar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, oke? Nah, di sini siapa kira-kira yang bersedia untuk memimpin doa? Ayo, Bu. Oke, baik, silahkan. Mana teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Jadi kita bisa tenang untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Nah, di sini kita semua udah ada yang kenal atau belum kenal semua gitu? Ada yang kenal, ada yang belum, Bu. Oh, berarti ini ada yang kenal, ada yang belum, karena kalian juga dari kelas yang berbeda-beda ya kan? Iya, Jadi Bu. ada kakak kelas, ada adik kelas ya. Ini dari kelas berapa aja nih? 7 sampai 9. Berarti ada yang dari kelas 7, ada yang kelas 8, ada yang kelas 9. Oke, jadi ini Ibu mau nanya dulu, ada yang sudah kenal Ibu atau belum nih? Udah. Oh, udah ada yang kenal, ada yang belum ya, karena Ibu kan ada mungkin belum masuk di kelas kalian ya, karena kan kelasnya banyak. Oke. Nah, di sini kan biar terciptanya keakraban waktu kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu ya, biar kenal satu sama lain ya kan. Karena ada pepatah juga, tak kenal maka tak sayang, oke? Nah, di sini perkenalannya kita memakai perkenalan beruntun atau berantai gitu ya. Nah, di sini misalnya ya, perkenalan dulu nama Ibu. Nah, di sini perkenalkan nama Ibu Maya Isnaini. Ibu merupakan salah satu guru di SMP Negeri 5 Merung. Ibu merupakan guru BK. Nah, di sini untuk perkenalannya misalnya gini, perkenalkan nama saya Maya, dan langsung dilanjutkan ke sebelah kiri Ibu ya. Coba, namanya siapa? Dinda. Nah, jadi gini, Maya Dinda. Nah, terus si Dinda ini menyebutkan namanya gitu ya, Maya Dinda. Bu Maya Dinda atau Maya Dinda nggak apa-apa, biar kita akrab juga. Nah, terus selanjutnya juga dilanjutkan ke sebelahnya. Siapa di sebelahnya? Dini. Nah, gini, Maya, Dini, Dinda, dan seterusnya sampai terakhir ya. Biar kalian tuh inget nama temen-temennya, namanya juga kita satu kelompok gini kan, masa ya nggak kenal gitu kan, oke? Oke, paham, mengerti? Paham. Oke, bisa kita mulai berarti ya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Nama saya Maya. Maya Dinda. Maya Dinda Dini. Maya Dinda Dini Ervin. Nah, betul. Selanjutnya? Maya Dinda Dini Ervin Angga. Oke, selanjutnya? Maya Dinda Dini Ervin Angga Wahyu. Oke, selanjutnya? Maya Dinda Dini Ervin Angga Wahyu Sabar. Oke. Ini masih ingat nggak nama teman-temannya semua nih? Masih. Jadi kan kita lebih mudah, lebih akrab kalau misalnya ingat ya nama teman-temannya satu sama lain. Oke, paham? Paham. Oke. Selanjutnya di sini kegiatan kita hari ini yaitu akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, di sini Ibu mau nanya, udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok atau belum? Belum ya, berarti ini baru pertama kali ikut bimbingan kelompok sama Ibu, oke? Nah, di sini Ibu mau nanya, ada nggak yang tahu apa sih itu bimbingan? Apa sih itu kelompok? Baru nanti kita gabung. Siapa yang tahu apa sih itu bimbingan? Nah, apa? Suatu arahan. Nah, pintar. Ada lagi? Tuntunan, Bu. Oke, bimbingan itu kan merupakan suatu arahan, suatu tuntunan juga, betul. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Oke, tidak cukup. Nah, Ibu mau nanya selanjutnya.
Apa sih itu kelompok? Siapa yang mau menjawab? Suatu kumpulan yang lebih dari satu orang, Bu. Oke, ada yang menjawab lagi? Oke, tidak ya. Jadi benar, kelompok itu kan merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari lebih satu orang. Nah, kayak kita ini kan ada berapa orang nih? 7 sama ibu ya. Nah, ini merupakan suatu kelompok. Nah, kelompok kecil kan. Nah, kalau bimbingan kelompok, ada yang tahu nggak apa sih itu bimbingan kelompok? Enggak tahu, Bu. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan sekumpulan seseorang, bisa siswa kayak kita gini atau orang-orang lainnya yang terdiri dari lebih dari satu orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dibahas oleh kelompok tersebut. Nah, dinamika kelompok ini merupakan keaktifan kalian gitu. Maksudnya tuh interaksi satu sama lain tuh terjalin dengan baik enggak? Ibu nanya kalian bisa jawab enggak cuma diem aja. Nah, itu merupakan dinamika kelompok. Dan suatu bimbingan kelompok itu akan tercipta dengan baik kalau misalnya dinamika kelompoknya itu pun bisa terwujud dengan baik. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan juga secara singkat tentang apa tuh tujuannya, asasnya dan manfaatnya dari bimbingan kelompok ini dilaksanakan. Oke, untuk tujuannya yaitu untuk terpecahkannya atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh sekumpulan individu tersebut. Nah, gitu. Nanti kita akan menentukan topik pembahasannya. Selanjutnya yaitu untuk azasnya. Dan di sini dalam bimbingan kelompok ini tuh ada azasnya. Azasnya tuh yang pertama ada azas kerahasiaan. Nah, tahu gak siapa sih azas kerahasiaan? Rahasia. Tidak boleh diberitahu. Betul. Nah, maksudnya kerahasiaan ini apapun yang terjadi dalam bimbingan kelompok ini, misalnya tuh segala sesuatu yang kita lakukan, kita ucapkan, kita diskusikan, itu jangan sampai diketahui oleh orang lain, jangan sampai dibeber-beberkan ke orang lain. Karena ini merupakan suatu azas kerahasiaan yang berarti apa tadi? Sabar? Tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Betul sekali. Tidak boleh diberitahu kepada orang lain ya, selain seseorang yang ada di kelompok ini. Selanjutnya itu ada azas kesukarelaan. Tahu nggak sukarela? Nah, apa tuh? Tanpa paksaan. Betul sekali. Nah, azas kesukarelaan maksudnya di sini kalian semua datang ke sini tanpa paksaan dari pihak manapun, yang berdasarkan kemauan gitu kan. Nah, karena kalau misalnya dengan paksaan, pasti kalian tidak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu kan. Apa yang disampaikan oleh ibu akan nggak bisa nyampe gitu, nggak bisa masuk gitu ke otak kalian. Oke, jadi di sini ibu mau nanya, sukarela semua nggak ikut bimbingan kelompok ini? Iya, Bu. Alhamdulillah kalau sukarela semua ya. Selanjutnya yaitu ada azas kenormatifan. Nah, di sini azas kenormatifan ini maksudnya kita semua ini harus menggunakan norma-norma yang berada. Misalnya ibu mau nanya kan, ibu nanya misalnya, siapa yang tahu tentang kelompok misalnya gitu. Nah, kalian tunjuk tangan ya kan. Nah, itu kan merupakan norma yang baik gitu kan, tunjuk tangan dulu, tidak berebutan, dan berbicaranya juga yang bagus, yang sopan, yang santun ya. Itu merupakan azas kenormatifan. Selanjutnya itu ada azas keterbukaan. Tahu nggak apa tuh keterbukaan? Tidak ada yang ditutupi. Betul sekali. Nah, jadi maksudnya tuh azas keterbukaan itu tuh permasalahan kalian semua yang ada dalam kelompok ini tuh jangan ada yang ditutupi ya. Kalian ungkapkan saja, karena tadi kan sudah dibicarakan di awal bahwa apapun yang terjadi, apapun rahasia kalian itu tidak akan disampaikan atau dibocorkan kemana-mana. Jadi alangkah baiknya kalau kalian terbuka gitu kan, satu sama lain, terbuka sama ibu gitu kan, biar tercapai kegiatan bimbingan kelompok ini yang diinginkan. Oke, paham? Nah, itu tadi merupakan azas-azasnya dari bimbingan kelompok. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari bimbingan kelompok ini, yaitu diharapkan adanya perubahan pada diri individu setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Maksudnya tuh perubahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menerapkan, bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk dari permasalahan yang akan kita bahas nanti. Oke, paham? Nah, di sini ibu jelaskan juga bahwa ibu sebagai pemimpin kelompoknya dan kalian semua ini sebagai apa coba? Anggota. Betul sekali, sebagai anggota kelompoknya atau peserta ya kan, sebagai siswa juga nih kan.
Oke, paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, jadi penjelasan sampai situ tadi paham semua anak-anak semuanya? Paham. Oke, jadi kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Ya. Di sini yaitu tadi kesepakatan kita ya. Misalnya ingin berbicara satu-satu harus menggunakan azas apa tadi? Kenormatifan. Oke, selanjutnya juga misalnya kalian juga diharapkan untuk berperan aktif ya dalam kegiatan ini. Apa yang nggak ditahu tanya aja sama ibu gitu kan. Ungkapkan apa yang dirasa mengganjal sama kalian. Oke? Oke. Nah, kayaknya ini agak-agak loyo nih. Kita itu dulu tes konsentrasi dulu, oke? Betul. Tes konsentrasi menggunakan organ-organ tubuh. Nah, ini sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Oke? Ya, udah konsen belum nih? Udah. Insyaallah. Insyaallah. Nah, ini si siapa tadi? Ervin kayak belum konsen ini. Antum belum makan. Oke ya, kalau gitu kita coba ya. Gini, ibu jelaskan dulu cara mainnya. Kan ibu menjelaskan aba-aba tentang salah satu organ tubuh dengan ibu mempraktekannya juga, tapi ibu mempraktekannya dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah, tapi kalian semua harus mendengarkan aba-aba ibu. Jadi kalian harus mengikuti instruksi ibu, instruksi ya, bukan gerakan ibu. Misalnya gini, langsung ke contoh ya biar paham kan. Ibu bilang gini, pegang telinga. Nah, kalian harus pegangnya telinga, jangan pegang kepala. Jadi kalian harus dengarkan instruksi ibu, oke? Oke. Paham? Paham. Ini nanti nampaknya nih yang nggak konsen ini nanti ya. Paham, oke? Paham. Bisa kita mulai ya? Bisa. Nanti kan kalau kalian sudah konsen, baru kita masuk ke tahap inti untuk membahas topik tugasnya. Oke, paham? Oke, mulai ya. Kita mulai. Semangat. Paham. Oh ya, sebelum mulai itu tepuk dulu. Ingat nggak tepuk tunggal kayak mana? Ingat. Tepuk tunggal. Ganda. Nah, oke. Oke, kita tepuk dulu. Tepuk tunggal. Ganda. Tunggal. Ganda. Nah, oke. Oke, semangat. Ini udah semangat nih kayaknya. Langsung kita lanjut ke itu ya. Tadi permainannya ya. Pegang kepala. Oke, konsen semua. Pegang hidung. Oke. Pegang telinga. Pegang rambut. Lupa yang cewek itu ya pakai jilbab. Tapi inget kan rambut di kepala. Oke. Pegang mata. Pegang jari. Pegang siku. Pegang alis. Pegang telinga. Oke, semuanya konsen ya. Alhamdulillah kalau konsen. Berarti bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sebelumnya kita tepuk lagi. Tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda. Oke, semangat. Nah, semangat ya, udah semangat Kak, udah seneng nih ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap inti, yaitu tahap materi yang akan kita bahas. Di sini ibu menggunakan topik tugas, yaitu permasalahannya berdasarkan ibu pilih ya. Ibu yang menentukan pembahasan kita saat ini. Oke? Nah, kita hari ini akan membahas tentang materi yang judulnya malu bertanya, sesat saat belajar. Nah, coba apa tuh? Apa tadi judulnya? Malu bertanya, sesat saat belajar. Oke. Dari judul besarnya itu udah ada nggak terpikir di kalian apa sih itu? Apa coba? Itu merupakan apa? Merupakan siswa yang malu untuk bertanya saat belajar. Oke? Nah, di sini ibu mau nanya, siapa sih yang suka malu gitu kalau bertanya saat belajar di kelas? Saya, Bu. Semuanya ya, Ya. apalagi ini beda-beda kelas kan, berarti kalian di kelas-kelas kalian semuanya rata-rata malu ya saat bertanya. Halo. Kadang malu, kadang enggak. Oke, berarti ini memang merupakan permasalahan yang rata-rata tuh dihadapi oleh semua siswa ya. Teman-teman kalian juga ibu rasa seperti itu juga ya, untuk malu bertanya dan akibatnya sesat saat belajar. Oke. Nah, di sini ibu jelaskan dulu tentang sedikit penjelasan tentang materi ini. Nah, di sini kan sudah zaman 2021,
dan sudah zaman canggih, zaman modern ya. Jadi bukan modelnya belajar dengan guru menjelaskan materi sampai berbuih-buih, sampai capek menjelaskan materi dan siswanya hanya duduk manis di kursi, menerima materi yang diberikan oleh guru, menerima dengan enak gitu kan, apapun materi yang diberikan oleh guru kalian serap gitu kan, tanpa kalian harus berpikir susah payah lagi gitu. Nah ini kan sudah zaman modern, jadi metode belajar seperti itu tuh sudah jarang digunakan, apalagi untuk sekolah-sekolah yang modern-modern sekarang ya. Sekarang tuh biasanya guru tuh menggunakan media seperti PowerPoint. Ada kan di kelas kalian yang gurunya menggunakan media PowerPoint kan? Ada Bu. Ada juga menggunakan metode lain mungkin, dan juga masih ada sih beberapa guru yang menggunakan metode ini tadi ya, metode ceramah yang tidak diselingi oleh kegiatan-kegiatan lain yang menarik dan kekinian. Nah di sini tuh sekarang ini belajarnya lebih banyak menggunakan itu siswa yang berperan aktif, siswa yang diharapkan banyak bertanya saat belajar. Apalagi kalau misalnya yang sangat lumrah tuh biasanya menggunakan metode itu ya, PowerPoint atau PPT. Nah sedangkan di PPT itu kan menggunakan yang dimasukkan materinya hanya garis-garis besarnya. Jadi siswa kan nggak tahu tuh apa sih penjelasannya, ini gimana sih maksudnya gitu. Jadi diharapkan siswa itu bertanya kepada guru, apa sih itu penjelasannya Bu? Gitu kan. Nah itu kan merupakan suatu keaktifan dari kalian, dan jadi kalau kalian mau bertanya berarti kalian nggak malu. Tapi itu pasti jarang terjadi, ya kan? Jarang terjadi siswa banyak bertanya. Ya, sehingga menyebabkan siswa itu juga kesulitan sendiri gitu kan. Nah ibu mau nanya, apa sih alasan kalian untuk malu bertanya gitu sama guru? Takut salah, Bu. Takut salah. Kalau sama temen tuh malu bertanya atau enggak? Enggak. Tapi ada nggak temen yang pelit ngasih tahu kalau dia paham gitu? Ada. Ada kan pastinya. Tapi kalau guru kan nggak mungkin pelit mau ngasih tahu jawaban yang benar kan, masa ya guru mau pelit. Nah, tapi kalau temen tuh biasanya ada tuh kan. Jadi apa alasan lagi untuk yang cowok-cowok, apa alasan untuk malu bertanya ini? Apa, ayo? Malu aja. Malu. Ya apa alasannya? Misalnya Nggak pede aja gitu. itu bisa nggak percaya diri ya kan, atau takut dimarahin, atau takut ditertawakan teman. Nah mana tuh dari semua yang ibu sebutkan tuh, apa itu merupakan ketakutan kalian semua? Iya, Bu. Apa aja tadi, coba sebutkan. Malu diketawain teman. Terus Marah guru. Salah. Terus apa? Percaya diri. Percaya diri. Nah itu merupakan ibu rasa itu ada pada dalam diri kalian semua ya, rata-rata ya. Ya Bu. Jadi kalian tuh nggak mau bertanya, tapi sebenarnya kalian nggak paham. Dan kebanyakan kalau guru nanya, paham anak-anak? Pasti kalau nggak jawab paham, diem aja ya kan. Nah diemnya siswa itu kan antara paham, nggak paham, sama malu bertanya. Sedangkan kalau malu bertanya kan berarti kita belum paham materinya. Nah jadi itu tadi ya penyebab kalian untuk malu bertanya saat belajar. Nah di sini ibu mau nanya juga, yang kelas 9 siapa sih? Bu. Oke. Untuk yang kelas 9 ini, sejak kapan kalian malu untuk bertanya? Apakah mulai kelas 9 ini, apa waktu mulai kelas 7 atau apa? Baru mulai ini lah Bu. Kelas 9 ini. Kelas 9. Dan ini dulu itu rajin bertanya, Iya. atau nggak malu bertanya? Nggak malu. Nah, ngapa kok kelas 9 sekarang malu bertanya? Nggak tahu, tiba-tiba malu gitu aja. Tiba-tiba itu ya muncul rasa tidak percaya diri gitu. Iya, Bu. Nah itu biasa lah, karena ya prestasi siswa juga kan kadang suka naik turun ya kan. Untuk yang kelas 8 siapa nih? Nah apa sejak kapan kalian itu malu bertanya? Baru mulai kelas 8. Iya, makanya siapa? Baru mulai kelas 8. Nah itu dulu berarti kelas 7-nya kalian itu rajin bertanya atau ya sesekali bertanya? Ya, Sesekali bertanya atau kalau nggak paham nanya. sedangkan kelas 8 ini itu ya jarang sekali nanya ya. Nah yang kelas 7 pasti dulu SD itu rajin nanya atau
memang dari SD malu untuk nanya? Dari kelas 6. Kalau Ervin dari SD memang malu untuk bertanya. Kalau si Dini Dari kelas 6 SD, Bu. kelas 6 SD. Sedangkan kalau belajar gini kan ya dari dulu kalian kelas TK, kelas 1 pasti ditanya kan, paham nggak anak-anak gitu kan? Ya, Bu. Nah, jadi ini merupakan ya permasalahan yang memang dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan pun mengalaminya. Malu bertanya saat belajar, malu bertanya sama guru. Kadang pun ada mungkin yang malu bertanya sama teman. Nah di sini dampaknya sendiri itu apa yang kalian rasakan sampai sekarang ini? Dampak dari kalian malu bertanya. Siapa yang mau menjawab dulu? Silakan. Kurang memahami materi, Bu. Selanjutnya Susah saat belajar. saat belajar, saat mengerjakan tugas juga pastinya kan. Selanjutnya ada yang mempengaruhi nilai rapot kah? Atau saat ujian kah? Atau sering remedi kah? Nah, siapa tuh yang dari semua yang ibu sebutkan itu? Ada yang mau menyebutkan si Dida? Kalau misalnya saat ujian gitu kan sulit untuk Mengerjakan soal ujian. Si Ervin ada itu jawaban? Apakah sering remedial waktu ujian? Selanjutnya si Angga ada? Mempengaruhi nilai rapot. Si Sabar? Enggak ada, karena si Sabar kelas rajin bertanya ya. Alhamdulillah. Ya mungkin sesekali bertanya ya jika materi yang kurang dipahami. Nah dampak ini apakah sangat mengganggu kalian atau kalian menganggapnya hal sepele? Harus pilih. Itulah kalian pasti menganggapnya hal sepele. Kalian menganggapnya saya nggak paham materi, ya udah besok ujian remedi ya udah gitu kan. Tapi nanti pas bagi rapot nilainya rendah, dimarah ibu kan, dimarah mama. Padahal itu salah pada diri kalian sendiri ya, nggak kalian tanamkan untuk aktif. Sedangkan aktif bertanya itu kan merupakan sesuatu hal yang diinginkan dan diharapkan oleh semua guru. Nah setiap guru itu menginginkan saat belajar itu tuh terjadinya keaktifan saat ada materi yang disampaikan, tanya jawab satu sama lain ya kan. Nah jadi itu tadi ya merupakan penjelasan, pencerahan tentang malu bertanya saat belajar. Apa saja sih dampaknya, apa penyebabnya, dari masing-masing kalian tadi udah menyebutkan juga ya kan. Nah diharapkan kalian bisa berubah dan bisa aktif di kelas ya. Nah di sini ibu mau nanya, siapa yang tahu apa sih manfaat dari sering bertanya di kelas? Menabung nilai. Betul, menabung nilai. Karena tunggu ya, menabung nilai ya, betul sekali. Karena pastinya kalau kita sering bertanya di kelas, itu kan bakal guru tuh bakal melihat oh siswa ini aktif. Jadi tambahan nilai, tambahan poin nilai gitu kan. Jadi kalian akan panen nilainya saat itu ujian pembagian rapot gitu kan. Ih kok nilaiku bagus ya? Oh iya karena aku waktu di kelas rajin nanya, aktif gitu kan. Soalnya guru tuh pasti suka sama siswa yang aktif bertanya. Jadi betul ya untuk menabung nilai. Selanjutnya silahkan. meningkatkan kemampuan public speaking. Betul sekali. Meningkatkan kemampuan public speaking. Public speaking ini maksudnya tuh berbicara di depan umum gitu ya, di depan orang banyak gitu kan, di depan orang yang lebih dari satu orang. Ibaratkan misalnya kalian berbicara di depan kelas, itu kan dilihat orang banyak kan, dan pastinya nggak sedikit dari kalian tuh yang kayak grogi, keringet dingin, ya kan, gemeteran ya kan, saat berbicara di depan kelas tersebut ya kan. Nah jadi manfaatnya kalian sering bertanya di kelas ini yaitu melatih public speaking. Soalnya kalau kalian bertanya di kelas kan dilihat teman-teman kita banyak, ada guru juga. Jadi kalian tuh kayak memberanikan diri. Saya mau bertanya gitu kan. Padahal dalam hatinya ya enggak deg-degan gitu kan. Nah, karena keseringan kalian bertanya di kelas, jadi kalian udah terbiasa gitu untuk berbicara di depan umum. Jadi dampaknya baiknya itu, misalnya kalian disuruh maju ke depan, disuruh misalnya presentasi. Itu kalian udah nggak ada rasa deg-degan lagi, udah nggak ada rasa takut gitu. Karena kalian udah terbiasa untuk berbicara di depan umum gitu kan. Dan itu pun berlaku misalnya di luar sekolah. Misalnya kalian ada lomba pidato gitu kan. Lomba pidato di masjid. Itu kan yang lihat orang banyak kan, orang dari mana-mana gitu kan. Tapi karena kalian sudah keseringan
dengan bertanya di kelas, jadi itu bisa menambah kemampuan kalian untuk public speaking. Oke? Nah, selanjutnya silahkan. Dapat memahami materi yang dengan lebih jelas. Dapat memahami materi lebih baik atau lebih jelas. Betul, karena kalau misalnya kita ada materi yang nggak kita paham, terus kita nanya sama guru, itu kan guru bakal menjelaskan lebih. Jadi kan kita bisa memahami materi yang lebih baik lagi. Terus juga itu bisa membantu teman-temannya juga yang nggak tahu kan. Itu juga kan berdampak sangat bagus. Itu merupakan efek positifnya. Jadi kita sering bertanya di kelas. Lanjutnya, silakan. Membiasakan berpikir kritis. Betul, membiasakan berpikir kritis. Nah, maksudnya di sini tuh berpikir kritis tuh berpikir yang lebih ya, berpikir yang ya kita cari-cari apa sih yang kira-kira yang nggak saya pahami, yang kira-kira memang kawan-kawan juga nggak tahu gitu kan. Jadi kita berpikir kritis, kita berpikir di otak kita, mau nanya apa nih? Ini materinya nggak paham, jadi aku mau nanyanya gini deh. Nah gitu kan. Berpikir kritis ini juga sangat bagus, sangat penting juga bagi siswa-siswa, dan juga untuk menambah menambah wawasan kita, menambah skill kita atau kemampuan kita. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, nggak ada? Cukup itu. Nah, jadi itu tadi ya, ibu simpulkan kalau manfaat dari sering bertanya di kelas yaitu tadi menabung nilai, ya kan, melatih kemampuan public speaking, bisa memahami materi lebih jelas atau lebih baik. Dan yang terakhir tadi apa? Membiasakan berpikir kritis. Iya betul, membiasakan berpikir kritis. Nah itu betul semua jawaban dari anak-anak sekalian ya. Berarti udah paham nih kalau manfaat dari sering bertanya tuh ini. Jadi diharapkan tuh setelah ini kalian bisa nggak malu lagi bertanya ya kan di apa tuh namanya di kelas gitu, ataupun di luar kelas juga bisa. Karena kita kan belajar nggak mesti di sekolah ya, bisa di mana saja kita belajarnya. Oke, paham? Paham. Nah, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan lagi sama ibu? Nggak ada, Bu. Untuk yang materi yang pertama tadi, paham? Paham. Kalau guru itu lebih suka siswa yang aktif. Jadi kalau siswa yang aktif diharapkan jangan malu bertanya. Oke, paham? Paham. Oke, nah jadi itu tadi ya penjelasan materi-materi yang telah ibu sampaikan ya. Ibu harapkan kalian paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kelas kalian, dalam lingkungan masyarakat, karena kita belajar nggak mesti di sekolah, oke? Dan di sini sekiranya kalian ada motivasi kan untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi? Ada. Oke. Alhamdulillah ya kalau termotivasi untuk bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk tidak malu bertanya saat di kelas, saat belajar, karena itu juga kan dampak baiknya ada pada diri kalian sendiri ya kan. Yang rugi kalau nggak mau bertanya kalian. Kalau kita sering bertanya, rajin bertanya, itu pun yang dapat efek positifnya, yang untung kan kita juga ya kan. Oke, jadi diharapkan kalian bisa menerapkan apa yang kita bahas hari ini dalam bimbingan kelompok ini di kehidupan sehari-hari. Oke? Dari manfaatnya tadi kan udah dijelaskan satu-satu kan manfaatnya. Oke, selanjutnya ibu mau nanya, ini karena bimbingan kelompok kita sebentar lagi mau berakhir ya kan. Ibu mau nanya dulu tentang kapan kira-kira kita akan melanjutkan bimbingan kelompok lagi di hari selanjutnya ya. Kira-kira seminggu lagi, oke? Oke, seminggu lagi atau ya besok ibu kabarin lagi ya kapan kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi. Oke, setuju? Setuju. Nah, sebelum penutupan ibu mau nanya, apa pesan kesan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Menambah kawan, Coba, apa? Jelaskan. Menambah? kawan atau sahabat. Karena dari kelas yang berbeda-beda ya kan. Iya, Bu. Jadi kan bisa kenal kakak kelas, adik kelas, gitu kan. Oke, selanjutnya ada lagi? Ya Bu, Ya, silakan. motivasi tidak malu bertanya. Termotivasi untuk tidak malu bertanya lagi ya. Jadi ini merupakan kesan sabar ya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, selanjutnya ada lagi? Seru Bu, karena kita bisa saling terbuka satu sama lain. Betul, seru ya karena kita bisa kumpul bareng-bareng, membahas materi yang yang sangat memang kalian butuhkan ya kan. Nah, selanjutnya apa lagi? Seru, termotivasi tadi, menambah temen ya kan. Terus menambah wawasan juga, iya enggak? Ya. Menambah wawasan dan kalian jadi tahu kan, oh
ternyata manfaatnya dia sering bertanya, dampaknya ini gitu kan, itu kan merupakan tambahan wawasan dan kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi selanjutnya. Oke? Oke, Bu. Yang kelompok kita akan segera berakhir ini ya. Ibu di sini akan menyampaikan harapan ibu dan pesan ibu. Ya, pesan ibu ya kalian bisa termotivasi. Pesan dan harapan ibu ya, kalian bisa termotivasi untuk tidak malu bertanya lagi saat di kelas. Adanya perubahan pada diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya kan? Karena kalau misalnya kita aktif belajar, guru pasti akan aktif bertanya, guru pasti akan senang sama kita, akan banyak memberi nilai kita, dan kita akan mempanen nilai itu di akhir nanti. Oke, bisa ya? Oke, ibu harap kalian semua termotivasi untuk tidak malu bertanya saat belajar setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Oke? Karena kita sudah berbagi cerita, sharing-sharing kan, apa sih penyebab dari kalian masing-masing tadi, apa sih dampak-dampaknya tadi. Oke, di sini sekiranya cukup bimbingan kelompok kita pada hari ini. Setelah ibu menjelaskan materi tadi, kita permainan tadi sebentar ya untuk konsentrasi. Ibu menyampaikan harapan-harapan ibu dan sebagainya. Oke? Nah, karena waktu juga sudah mengingat waktu sudah mau habis, di sini yang akan segera kita tutup bimbingan kelompok ini. Nah, sebelumnya silahkan dipimpin doanya lagi atau mau ada yang lain? Oke, silahkan sobat, pimpin lagi doanya. Nah, teman-teman, setelah kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi di sini ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian ya yang telah mengikuti bimbingan kelompok ini dengan aktif, dengan semangat. Oke, kita sampai jumpa lagi dan bertemu di lain hari lagi. Oke? Oke, Bu. Oke, saya ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi video bagaimana bimbingan kelompok itu terjadi. Nah, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.